cut ke sana. Itu dijaga. Siapa yang masuk ke sana mati oleh pedang itu. Pedang itu bukan hanya pedang, tapi disertai dengan api yang menyala-nyala. Nah, satu-satunya yang bisa melewati itu supaya bisa selamat adalah Yesus. Ia menerima akibatnya. Matilah dia, saudaraku, supaya ia membuka jalan bagi kita menuju pohon kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tapi caranya adalah kita harus dicuci pakaian. Hidup kita harus dibasuh di dalam darah anak domba, ya. Itu makanya saudara, selama kita di dunia ini gak usah bosan-bosan. Gak usah bosan-bosan. Terus lagi kita memohon kasih dan pengampunannya. Terus mencelupkan ya jubah kita itu di dalam darah anak domba. Terus datang ibadah untuk hidup kita diluruskan kembali, ya. Yang kedua, inilah juga yang akan kita belajar malam ini. Yang pertama tadi adalah mencuci pakaian, ya. Termasuk ini hidup masa lalu harus disucikan. Yang kedua adalah memasang batas keliling. Keliling, kalau keliling noaengon berarti muka belakang kiri kanan. Memasang batas. Ya, masih di Keluaran 19. Kita lihat ayat 12. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, ya, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Iya. Saudara, Tuhan yang memerintahkan kepada Musa. Ini penyucian yang pertama itu pakaian harus dicuci. Jubah yang kita kenakan itu menunjuk kepada perbuatan, karakter, sifat, tabiat. Yang kedua Bapak Ibu adalah bagaimana cara kita menjaga hidup kita dalam kekudusan atau penyucian. Yang kedua adalah dengan memasang batas. Batas gak bisa kita lewati. Sebab dikatakan siapapun yang kena pada gunung itu pasti ia dihukum mati. Artinya Bapak Ibu kalau sudah dibuat batas itu, tapi ia lewati batas itu, mati. Hidup kita ini Bapak Ibu harus kita pahami. Tadi saya sudah katakan kepada kita. Orang Israel keluar dari Mesir. Mereka masuk ke dalam kemah suci tabernakel. Lalu itu pintu gerbang. Ditutup pintu gerbangnya. Berarti mereka sudah terpisah. Mereka tidak boleh keluar. Kembali lagi ke dunia. Binasa. Demikian juga hidup kita, artinya sudah ada pembatas mereka dengan dunia, sudah dibatasi. Hidup kita ini harus kita paham. Sekalipun kita di dalam dunia ini, tapi saudaraku, Tuhan memberikan perintah kepada kita agar kita
memiliki batas atau memasang batas. Batas itu saudaraku adalah ditentukan oleh firman. Batas itu ditentukan oleh firman. Yang mana yang bisa kita lewati, yang mana yang tidak bisa kita lewati. Yang mana yang bisa kita lakukan, yang mana yang tidak bisa kita lakukan. Batasan itu kita bisa pahami lewat firman. Ini wasitnya firman. Nah, memasang batas keliling ini saudaraku adalah termasuk menunjuk kepada penyucian hidup untuk hari ini. Besok kita hidup untuk hari ini. Besok kita hidup untuk hari ini. Jadi hidup hari ini kita harus memiliki batasan yang tidak boleh kita lewati, yang akan menyebabkan kematian. Ya. Jadi ini saudaraku sama dengan ya membatasi pergaulan, perjalanan hidup itu harus memiliki batasan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Ayatnya selalu ditampilkan ya. Nah, itu dia. Nah, apa yang merusak? Perhatikan baik-baik. Apa yang merusak kebiasaan yang baik? Apa yang merusak kebiasaan yang baik? Yang merusak kebiasaan yang baik itu adalah pergaulan yang buruk. Karena kita tidak menetapkan batasan. Untuk itu Bapak Ibu, supaya yang baik di dalam diri kita jangan menjadi rusak, maka kita harus melihat kepada firman Tuhan. Agar ada batasan-batasan yang tidak bisa kita langgar. Tujuannya adalah supaya yang baik di dalam diri kita jangan menjadi rusak. Nah, perhatikan ya. Kalau sudah masuk dalam pergaulan yang buruk, itu saudaraku sudah masuk dalam kategori orang yang tersesat. Bisa dipahami? Kalau dia sudah masuk dalam pergaulan yang buruk, ya, bergaul dengan orang yang tidak tepat, seperti yang diharapkan atau diinginkan oleh Tuhan, walaupun dia enjoy saja, tapi menurut firman Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan, itu orang sudah ada di golongan bangsa yang tersesat. Itu udah tersesat. Makanya kita harus perhatikan, harus ada pembatasan. Bukan karena kita benci, tapi dibatasi. Bisa dikatakan amin? Beda dengan membenci. Biar hidup kita itu Bapak Ibu jangan terpengaruh. Biar yang ada di dalam diri kita yang baik itu jangan terpengaruh. Satu gereja kalau dia tukang gosip, saudara tidak memiliki batasan, rusak. Pasti akan besok. 2 minggu lagi, 1 bulan lagi akan jadi tukang gosip. Perusak. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita jaga di hadapan Tuhan. Tetap berada dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Maka Tuhan perintahkan kepada Musa, beri batas.
Ada pembatasan. Dan Tuhan katakan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu mendatangkan kematian. Tak boleh dilanggar. Jadi hidup ini kalau tidak ada batasan Bapak Ibu, ya rusak. Ya maunya suka-sukanya, ya. Ibadah ini pun Bapak Ibu ya, tidak terlalu lama kok. Hanya daging ini yang tidak bisa kita kalahkan. Ya, kenapa kita tahan di tempat lain sampai 1 harian? Kenapa bisa tahan? Pertanyaannya mengapa bisa tahan? Kita cerita-cerita terus, kenapa bisa tahan? Sampai berjam-jam. Kenapa kita bisa tahan? Misalnya orang kerja di sawah sampai 1 harian, besok lagi diulangi. Ada matahari lagi. Ya, di dalam ibadah nggak ada matahari kok. Kenapa nggak tahan? Apa yang menyebabkan nggak tahan? Itu namanya nggak mengalahkan daging. Semua ada batasan Bapak Ibu. Semua ada batasan. Ya. Sabat kita sebenarnya 1 hari. Orang Israel dalam menghormati sabat, sisiran pun gak bisa. Mereka gak bisa ngapa-ngapain. Kecuali waktu itu untuk Tuhan. Bahkan hari sabat pun mereka ada yang duduk di abu. Abu itu saudaraku kotor. Tapi itulah. Karena mereka menganggap tidak lebih dari abu. Tidak lebih dari abu. Nah kita ini Bapak Ibu banyak kali. Kenapa daging kita itu ya ada pembatasan hidup. Hidup ini bukan suka-suka. Sama seperti yang saya pernah ceritakan kepada kita. Ya. Kereta api. Kereta api jalan. Dia suka cita nyanyi-nyanyi, senang-senang ya, bahagia dia di atas relnya. Selama dia di atas relnya nggak ada masalah. Tapi ketika dia dalam perjalanan girang-girangnya itu dia lihat ada burung terbang di atas kerbau. Enak kali. Burung itu. Dia bisa terbang di atas kerbau. Lalu terbang lagi. Kembali lagi di atas kerbau. Suka-sukanya. Enak kali itu burung itu. Kata dia. Kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang ini hidupku terkurung di sini. Saya tidak bebas, saya tidak merdeka. Saya harus keluar. Pingin merdeka seperti burung itu. Kok bisa dia suka-sukanya enak seperti burung itu? Pikir dia. Lalu ia mulai lari dari relnya. Pada waktu ia lari dari relnya, ia bisa terbalik. Ia bisa jatuh atau sama sekali tidak bisa lagi berjalan dengan baik. Ketika ia sudah keluar dari rel. Ia paksa-paksa kembali ke relnya gak bisa. Ia paksa-paksa jalan gak bisa. Karena dia lebih nyaman dan memang hidupnya di atas rel itu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, burung juga demikian. Dia tidak bisa menjadi kereta api. Dia mungkin pingin juga dia. Enak jadi kereta api itu. Tapi nggak bisa. Semua punya batasan. Haleluya. Hidup ini juga demikian Bapak Ibu. Kita diaturkan Tuhan ibadah seperti ini. Hari Minggu kita harus ibadah. Kita diaturkan Tuhan kita harus tergembala. Ya. Haleluya. Kita diaturkan Tuhan seperti itu. Ibadah itu coba kita bandingkan. Kalau ada orang bilang gak tahan. Bohong itu Bapak Ibu. Bohong itu. Masa gak tahan? Kalau kita ibadah kadang-kadang 2 jam sampai 2 jam setengah. Masa gak tahan?
Kenapa di tempat lain tahan? Kalau kita bilang gak tahan 2 jam, 2,5 jam, karena kita tidak mengerti apa tujuan kita beribadah. Ya. Saya sering mengatakan kalau kita menyadari apa tujuan kita beribadah. Mengapa saya beribadah? Ingat Bapak Ibu, kita beribadah bukan untuk menyenangkan diri kita. Kita beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Kalau untuk menyenangkan diri kita, maka apapun yang kita anggap tidak enak, kita akan keluar meninggalkan itu. Semoga kita bisa mengerti. Kalau kita datang beribadah tanpa pengertian, maka itulah menjadi ibadah untuk menyenangkan diri kita. Disondang tabok, dia cari yang enak menurut dia. Lagi pula selera orang kan berbeda-beda. Donganna, ayam paling akrab sama dia. Ada cocok doi sondiau. Etama katanya. Dang cocok isonau. Ini anak sana. Karena selera berbeda-beda. Selera untuk kesenangan pada dirinya. Nah, kalau kita mencari apa yang menyenangkan pada diri kita, maka saudaraku yang dikasih Tuhan sedikit tidak enak pasti akan tinggalkan tempat. Tapi kalau kita menyadari kita beribadah adalah untuk menyenangkan Tuhan, saya ada di sini, maka kita akan bertahan. Sebab memang kita mau menyenangkan Tuhan dengan sikap kita, dengan cara kita, dengan sikap waktu duduk, dengan sikap bagaimana menyenangkan Tuhan. Puji-pujian mekel-lekel, itu bukan menyenangkan Tuhan. Ya, itu waktu puji-pujian, ketawa-ketawa dia dengan temannya. Tak apa yang diketawain gak ngerti. Itu kalau orang lagi ketawa-ketawa saat mendengar khotbah, itu pengkhotbah terganggu. Nah ya tatai dono yang au na merjami tahu. Kan itu pikirnya kan. Terganggu dia saudara. Ya. Apalagi sudah dilihat lagi, ditancap lagi ketawa-ketawanya. Gawat. Ya kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu, kita ibadah itu harus kita ngerti dulu. Mau ngapain saya beribadah? Tujuan cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita ibadah adalah untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk mencari pertolongan. Aku pertolongan ini sudah disediakan Tuhan. Haleluya. Yang kita cari itu Tuhan. Yang kita senangkan itu Tuhan. Kalau pertolongan sudah disediakan Tuhan, kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang kita cari itu kerajaan Allahnya dan kebenaran di dalam kerajaan itu. Itu yang kita cari. Ya, kalau kita sudah dapatkan itu, Tuhan sudah sediakan pertolongan buat kita. Ada kesembuhan. Makanya orang-orang yang ibadah itu kan ada yang sembuh, ada yang mengalami mujizat, ya. Dulu saya ingat ceritanya, kesaksiannya Ibu Helen, ya, bukan Mama Yakob ya, Ibu Helen yang saya juga lupa apa. Ya Ibu Helen aja lah aku tahu namanya. Nah, ya Fitri, si Helen baru apa? Baru tambunan. Nah dulu datang ibadah karena ceritanya anaknya yang paling kecil nangis-nangis. Nangis terus. Itu dia dulu yang alania dulu yang sudah dibawa ke bidan gitu-gitu juga terus. Sehatnya katanya nangis terus, apalagi tengah-tengah malam katanya nangis terus. Nah,
Akhirnya entah bagaimana dia dituntun datang ibadah ke sini. Begitu dia masuk dalam ibadah, dia bilang, aneh, anaknya itu berhenti menangis setelah hanya ibadah sekali itu. Ibadah aja, nggak ada didoakan, nggak ada ngapa-ngapain. Hanya ibadah aja dia. Jadi hadirat Tuhan simbolis itu orang biar. Ya. Jadi dia pulang. Begitu dia pulang, dia pengalaman malamnya kok nggak nangis lagi. Wah, sini mau berminggu baik. Jadi itu ibadahnya terus di sini. Walaupun tantangan begitu berat ya, kalau kita dengar-dengar kesaksiannya, ya suaminya juga nggak setuju, ya dilarang-larang dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri, dia alami sentuhan kasih Tuhan itu. Baru kalau tidak salah juga dia sakit kemarin itu ya, sakit berat juga. Saya sudah lupa detailnya gimana. Tapi ya gitu, kita doa-doakan begitu. Kadang-kadang kalau altar call mau dia maju ke depan, ya sembuh sendiri. Dia alami mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sediakan. Sebenarnya Tuhan sediakan mujizat itu buat kita masing-masing. Asal kita mengerti mengapa saya beribadah. Jadi kalau kita beribadah itu cari kesenangan kita, salah. Ya. Tapi kalau dia mau ke kafe, itu mungkin lebih tepat. Cari kesenangan. Ya, dia lihat yang mana yang tempatnya bagus, view-nya bagaimana, ya kan? Ya itu lebih tepat itu mencari kesenangan sendiri. Kalau beribadah, kalau kita mau cari senang, tidak tepat. Tapi kita beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, mari kita lihat Yosua 23. Ya, kita masih ada di konteks membatasi dalam hal pergaulannya. Ya, membatasi hidup. Coba kita lihat Yosua 23 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-9. Diperhatikan. Ya, silakan Pak. Yosua 23 ayat 6 sampai dengan 9 demikian. Firman Tuhan, 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Terus? Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. 7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu. Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Terus? 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Terus Pak. 9. Ya. Bukankah Tuhan telah mengalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Nah, ini berkatnya luar biasa saudara. Kalau kita bisa memelihara, melakukan apa yang ditetapkan Tuhan menurut hukum firman-Nya ini di ayat 6 itu sudah dituliskan, ya. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, berarti ada batas. Ada batas. Tidak lari ke kiri, tidak lari ke kanan, ya, ada batas. Nah, di ayat 7, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa. Harus dibatasi. Yang masih tinggal di antaramu itu. Serta mengakui nama Allah mereka. Dan bersumpah demi nama itu. Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Jangan. Kenapa Bapak Ibu? Supaya jangan nanti mereka menjerumuskan kita dengan Allah mereka. Tuhan mereka. Ya, dewa-dewa mereka.
Supaya jangan mereka membuat kita menyimpang dari hukum dan ketetapan Tuhan kita. Ya, tapi apa dianjurkan Tuhan? Ya, berpautlah kepada Tuhan Allahmu seperti yang kau lakukan sekarang. Lanjutkan itu. Perintah firman. Ya. Nah, letak kekuatan kita di mana, saudaraku? Di situ. Maka Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu. Akan kamu ini seorang tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu sampai sekarang. Kalau kita tetap menjaga ketetapan, hukum, batasan, jangan bergaul. Maaf ya Bapak Ibu. Justru yang berhasil mempraktekkan ini sebenarnya adalah agama Islam. Itu makanya jarang ada orang Islam jadi Kristen. Kecuali mereka, saudaraku, berjumpa langsung dengan Amos Soi, jangan. Karena kenapa? Memang mereka batasi. Kalaupun mereka mau menikah dengan orang lain, harus mereka yang tidak menikah. Begitu kalau Muslim. Nah, orang Kristen bahasanya selalu gimana? Sarupa dosudek. Itu selalu bahasa yang dipakai. Padahal sebenarnya hukum ini dari perjanjian lama Tuhan sudah, begitu engkau sampai nanti ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, jangan ikuti mereka. Jangan hidup seperti perilaku mereka, jangan sembah yang mereka sembah. Tuhan larang. Nah, justru mereka praktekkan itu, kita justru enggak sarupa dosude. Kenapa? Karena dia enggak ngerti. Kristennya pun karena Kristen turunan. Opungnya Kristen, bapaknya, mamanya Kristen, lalu dia jadi Kristen otomatis. Tanpa pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Ya. Anehnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mau mati pula mempertahankan agama. Tapi dia tidak mengerti. Nah, ini repot. Nah, ini kadang-kadang sampai melawan kebenaran. Nah, ini harus kita pahami dengan baik Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi saudara, Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Terus 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Terus? 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. jadi karena tidak ada pembatasan, mereka kawin mengawin, ya tidak dibatasi yang mana yang bisa, yang mana yang tidak bisa, ya yang mana batasnya, karena tidak ada demikian di dalam kehidupan banyak kekristenan kita, maka apa yang terjadi saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, suatu saat mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Suatu saat mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai binasa. Sampai apa? Sampai binasa. Jadi hidup ini Bapak Ibu, kekristenan ini ada batasannya. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya, jangan dilanggar. Pelanggaran yang sudah ditetapkan sebagai batasan oleh Tuhan akan mendatangkan kematian. Katakan amin. Ya, saya juga heran Bapak Ibu. Ya, mengapa gereja-gereja sekarang sulit. Padahal sebenarnya kemah suci itu kan begitu masuk kemah suci tutup,
Itu sudah dibatasi kita, sudah terpisah kita dengan dunia. Dunia di luar sana, kita di dalam. Kan begitu. Jadi sistem mereka di sana nggak bisa kita ikuti. Kita sudah terpisah. Mereka mau pesta, mereka mau syukuran, mereka mau ngapain. Cara mereka tidak bisa kita tiru. Haleluya. Cara kita beribadah sudah beda dengan cara mereka. Cara kita saudaraku mencari Tuhan sudah beda dengan cara mereka. Hukum kita pun sudah beda karena seketika berada di dalam wilayah kerajaan Allah, maka hukum yang berlaku adalah hukum kerajaan Allah. Sudah beda. Nggak sama lagi. Makanya kita bingung kenapa masih masuk ya. Kenapa yang dari dunia dikawinkan dengan kaitannya dengan ibadah di gereja. Kan dikawinkan itu. Menjadi bisa sama-sama bergandengan tangan. Padahal nggak bisa, kita sudah terpisah. Seharusnya kita sudah ada batasan. Dan kita di sini melihat dengan jelas ya, jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kamu kawin mengawin dengan mereka, bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, ketahuilah dengan sesungguhnya Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Ya, tetapi apa? Mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Bukan hanya perangkap dan jerat, menjadi cambuk bagi lambungmu dan menjadi duri di matamu sampai binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat ya. Hidup kekristenan kita memiliki batas-batas. Yang mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Yang jelas kita sudah berbeda dengan orang-orang dunia. Bukan berarti tidak bisa bertemu dengan orang dunia. Salah, kita kan masih tinggal di dunia. Kita masih berinteraksi dengan orang-orang dunia. Maksudnya konteksnya orang dunia itu adalah orang yang masih di luar daripada Tuhan Yesus. Pak, tapi semua rata-rata kita Kristen. Iya, di luar Tuhan Yesus itu adalah orang yang tidak mau hidup menurut batasan-batasan tadi itu. Ya. Maksud contohnya, ya tadi ada pintu gerbang. Dia sudah masuk di dalam, tapi kehidupan orang dunia dilihat-lihat dari pintu gerbang itu. Oh begini rupanya. Dia masih ikuti. Itu maksud saya. Dia nampaknya adalah Kristen. Tapi pola hidupnya dia contoh dari dunia. Dia masih ikuti cara dunia. Nah itu makanya Bapak Ibu. Kita harus lepas dari kekafiran. Kita harus terlepas dari kekafiran. Gak boleh lagi kita terkait dengan itu. Ya. Gak boleh lagi. Lalu mana buat berkat pasum-pasum sian tulangmu. Gak. Berkat itu dari Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Udah jelas. Ya. Berkat kita dari Tuhan. Enggak lagi dari sana. Karena mereka pun harus ambil berkat dari Tuhan. Minta berkat dari Tuhan. Setiap mereka juga. Haleluya. Amin. Tapi di dalam hidup ini ya saling menghargai, saling menghormati ya wajib. Kita harus lakukan itu. Itu juga disuruh firman kita. Ya. Hormati ayah dan ibumu. Ya. Tulangmu bolehlah dihormati, dihargai pada tempatnya. Tapi untuk berkat itu dari Tuhan. Mereka juga kan percaya berkatnya dari Tuhan. Haleluya. Amin. Nah begitu ada batasan. Ya. Kalau kita menerobos itu, menabrak itu, ya bisa kita mati Bapak Ibu ya. Nah inilah salah satu yang menjatuhkan kehidupan Salomo. Bukan hanya satu, salah satu memang ini. Pergaulannya gak bisa dibatasinya. Dia hantam aja, dia tabrak aja. Ini coba kita lihat. Satu Raja-Raja
pasal 11, ya inilah saudaraku yang menyebabkan Raja Salomo itu ya jatuh dan betul-betul saudaraku yang dikasihi Tuhan lebih jahat dari orang yang jahat. Ya kenapa kita bilang lebih jahat dari orang yang jahat? Bayangkan saudara, tidak ada orang yang paling berhikmat sebelum dan sesudah Salomo. Tapi bisa jahatnya dia. Maksudnya dalam hikmat Tuhan ya. Nah kita lihat, silakan Pak, ayat mulai dari ayat 1. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing Ya. di samping anak Fir'aun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Terus? Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, apa yang menyebabkan Salomo jatuh Bapak Ibu? Dia menabrak batasan. Perhatikan baik-baik ya. Dia tabrak batas. Dia melewati batas. Dia melanggar batas. Perhatikan ya, tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Ya perhatikan ya, Tuhan telah berfirman. Ini batasnya apa? Firman. Ini batasnya. Firman, ini ketetapan firman ini batas. Maksudnya gimana itu? Telah berfirman, jangan kamu bergaul, itu batasnya. Siapa yang buat itu? Firman. Jadi batasan itu saudaraku dibuat oleh firman, hukum itu. Hukum firman. Itu yang membuat kita tahu batas yang mana. Sesuai dengan hukum firman. Haleluya. Ini. Jadi dia tabrak itu. Padahal firman sudah datang. Firman sudah disampaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita rajin ibadah, tapi firman tidak kita perhatikan dengan baik. Padahal firman sudah memberikan kita batasan-batasan hidup, bagaimana yang bisa, mana yang tidak bisa, itu semua batas-batas ya. Tapi seperti Salomo, dia tabrak itu firman. Dia malah bergaul, padahal firman melarang bergaul dengan orang-orang seperti Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Termasuk saudaraku putri Firaun, dia juga ambil menjadi istrinya. Padahal itu Firaun itu sudah Mesir, gambaran daripada dunia. Betul ya? Udah betul. Dia tabrak firman padahal Tuhan sudah larang. Jelas ya? Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Tapi masalahnya hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ketika hati Salomo terikat kepada perempuan-perempuan itu, maka dia melanggar firman. Itulah melanggar batasan tadi itu. Melanggar firman. Pada waktu dia mencintai perempuan-perempuan yang dilarang oleh firman, maka saat itulah dia telah melanggar firman. Firman telah membuat batasan. Kamu nggak boleh bergaul dengan mereka ya. Kamu jangan kawinin mereka. Mereka juga nggak bisa kawin dengan kamu. Ayo itulah batasan yang dibuat oleh firman. Ternyata ditabrak oleh Salomo. Dan Alkitab berkata, inilah kejatuhan Salomo itu. Ya, dia tidak peduli batasan-batasan. Ayat 4. Inilah yang menghancurkan Salomo. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Terus? Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Makanya saya berpesan kepada kita, jangan menikah dengan orang yang belum mencintai Tuhan dengan benar. Ya. Tapi ini berlaku sebenarnya bagi orang yang belum menikah. Hampir rata-rata di sini sudah menikah. Tapi bagi yang belum menikah, perhatikan. Enggak, jangan. Sebab kenapa? Nanti dia condongkan hati. Sebenarnya Salomo itu orang hebat. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Salomo itu orang hebat. Tapi kenapa bisa? Nah, ketika Salomo duduk bersama, ketika Salomo bersayang-sayangan dengan dia, roh itu mengalir. Nangkap ya? Roh itu mengalir. Ketika mereka tidur bersama, Salomo kan tertidur. Tidak, apalagi dia sudah dia langgar firman. Ya. Kan dia sudah langgar firman, terbuka pintu. Dia tidur. Roh itu masuk. Ya. Karena sudah melanggar firman ya. Jadi makanya kalau ada orang bilang, enggak Pak, aku nanti tarik dia. Belum tentu. Begitu hati kita terbuka, sebenarnya hati kita sudah terbuka untuk roh itu masuk. Ya, semoga kita mengerti ya. Sebenarnya sudah terbuka, roh itu masuk. Ya. Waktu hati kita terbuka buat dia. Karena dia datang kepada kita bukan hanya dirinya, tapi dengan sekumpulan roh di belakangnya juga masuk. Kita juga, dia datang dalam hidup kita bukan hanya dirinya, tapi sejumlah roh yang ada di belakangnya juga akan datang kepada kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi bukan hanya dirinya yang dilihat secara kasat mata. Makanya saya tekankan kepada setiap yang belum menikah. Ya, ada banyak saudaraku, laki-laki, perempuan, ya, begitu dia menikah, ya, begitu dia menikah, sekuat apapun rohaninya jatuh. Tiba-tiba lemah dan binoto besok ini. Kenapa? Karena kutub yang itu masuk. Ya. Karena saya bilang tadi saudara, ya, saya bilang bahwa ada sekumpulan roh yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang mengikuti dia. Ketika dia kita terima, berarti kita juga welcome terhadap roh-roh yang ada bersama dengan dia. Masuk dalam kehidupan kita. Itu. Nah, ini harus kita pahami. Nah, makanya bagi kita yang sudah tahu, ini harus kita patahkan sendiri supaya jangan menjadi bagian dari hidup suami, hidup istri, hidup anak. Kita harus berjuang untuk memerangi itu, mematahkan itu, supaya roh yang ada pada kita jangan menjadi bagian dari seisi rumah kita. Dan kalau itu sudah menjadi bagian dari seisi rumah kita, maka itu berarti itulah yang dimaksud menjadi saluran kutuk. Ya, jadi saluran kutuk. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Nah, banyak orang ya tidak menyadari ini. Tapi Bapak Ibu, kita sudah pelajari orang-orang yang dukun-dukun, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang percaya roh-roh, itu mereka mempercayakan seluruh keluarga mereka kepada roh-roh itu untuk dijaga, untuk dikawal, ya, untuk dikawal. Tapi kita lihat hidup mereka normal-normal aja. Ya. Kenapa kalau ada orang yang manifestasi? Apa yang ada di dalam dia? Ibu bintang, apa yang ada di dalam mereka itu? Kok tiba-tiba mereka didoakan manifestasi? Ada apa? Ada roh.
Ada roh ya? Ya betul ya, ada roh. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah mereka setiap hari normal hidup? Normal kan? Seperti kita, nggak ada apa-apa kok. Tapi di belakang mereka sebenarnya ada roh-roh. Yang kemana mereka pergi dijaga, dikawal. Ya terus ada yang mempengaruhi mereka. Ada yang mempengaruhi cara berpikir mereka. Ada yang mempengaruhi sikap hati mereka. Ada yang mempengaruhi langkah mereka. Ada yang mempengaruhi seluruh kehidupan mereka. Ada yang membuat mereka, mendorong mereka untuk berontak. Ada yang mendorong mereka untuk begini. Ada yang mendorong mereka untuk menjawab begini. Tanpa disadari. Ya, semoga kita mengerti. Itu roh. Nah itu makanya tingkah laku manusia itu sebenarnya tidak selamanya itu hanya berasal dari dirinya sendiri. Enggak. Ada yang mengendalikan dari belakangnya. Yang dia sendiri tidak sadari akan hal itu. Pada prinsipnya banyak orang setelah melakukan yang jahat menyesal. Tapi anehnya tidak bisa. Nah itulah ada yang mendorong dia. Nah Paulus bilang begini. Ya, sebenarnya aku ingin yang baik. Tapi yang aku lakukan yang jahat. Mengapa? Karena bukan lagi aku itu. Tapi dosa itu yang bekerja di dalam diriku. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pada prinsipnya manusia itu ingin yang baik. Tapi yang ia lakukan justru yang jahat. Itulah iblis itu, dosa itu yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Nah makanya Bapak Ibu ya, caranya yang paling baik adalah ya kita datang ibadah, perhatikan firman. Firman itulah yang mengatur apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kalau kita hidup di situ menurut aturan firman itu, itulah yang dimaksud hidup dalam batasan-batasan Allah kita. Haleluya, semoga kita mengerti. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat ayat 4 sekali lagi ya. Ayat 4. Ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Ya. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Terus 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah ini udah jelas ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi dia sudah melanggar firman. Batasan yang dibuat oleh firman dia sudah langgar. Ini yang sebenarnya. Mau sehebat apapun kita, kalau sudah melanggar batasan yang diaturkan oleh firman, pasti tidak ada benteng masuk roh itu. Termasuk lebih cepat itu biasanya dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Karena bagaimanalah satu kehidupan, satu rumah, itu temannya tiap hari, tidak bisa dibatasi lagi itu. Roh itu masuk. Yang dimiliki istri masuk ke suami, yang dimiliki suami masuk ke istri. Dan yang dimiliki orang tua masuk ke anak. Sudah pasti. Itu tidak bisa lagi, sudah tidak ada batasnya. Ya. Mereka sudah menjadi satu kehidupan. Bisa hampir sudah sama, satu nyawa. Ya. Ya. Mari ayat 7. Coba bentuk kejahatan berikutnya. Terus meningkat. Ya. Ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Terus 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Lanjut Pak. 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Nah di sini kita diingatkan Bapak Ibu, ya kejahatan Salomo makin meningkat.
Sampai betul-betul ia membuat sesuatu yang paling menjijikkan di mata Tuhan. Ia dirikan mulai tempat-tempat penyembahan, tempat-tempat berhala seperti yang disembah oleh istri-istrinya itu. Bayangkan istri-istrinya ini dari negeri sana menyembah ini, dari negeri sana lagi menyembah ini. Bayangkan itu Bapak Ibu, berapa ratus macam bentuk penyembahan dibangun oleh Salomo yang sangat paling menjijikkan di mata Tuhan. Ini orang paling berhikmat loh. Orang paling berhikmat itu tahu dia menimbang sebenarnya. Oh, ini tidak benar. Tapi karena dia sudah tabrak itu batasan tadi itu, nggak ada lagi, pasti menuju kepada kematian. Ya. Memang saudaraku banyak yang mempertentangkan mengenai Salomo ini, tapi lebih banyak yang menyatakan bahwa di akhir daripada hidup Salomo ada pertobatan. Karena ia berkata, bahwa aku berlelah-lelah ini dan itu semuanya akan menjadi sia-sia tanpa takut akan Tuhan. Berarti dia menyadari dan dia bertobat menjelang akhir daripada hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah terima Yesus, setelah kita dibaptis, setelah kita menerima Roh Kudus, setelah kita memberikan diri, mempercayakan diri tergembala dengan baik, mari kita ikuti batasan-batasan yang diberikan oleh firman. Mari kita hidupi batasan-batasan yang disampaikan oleh firman sebagai hukum-hukum bagi kita untuk kita hidupi, kita lakukan, kita perintahkan agar kita jangan melanggar dan akibatnya mendatangkan kematian bagi setiap kita. Ya, firman itu adalah hukum, itulah yang kita perhatikan. Setelah kita dibaptis, setelah kita terima Roh Kudus, setelah digembalakan, mari perhatikan ada batasan-batasan yang tidak perlu kita tabrak, yang tidak perlu kita langgar, karena itu mengakibatkan kematian bagi kita. Ya, kalau kita dapat mengerti, saya percaya kita bisa melakukannya, karena ini bukan beban, ini adalah jalan untuk hidup kita makin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Beban itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan harapan. Itu beban. Ya. Gak ada harapan di dalamnya. Tapi ini saudaraku berat, harus dilakukan. Di dalamnya ada harapan. Untuk Tuhan berkenan, untuk Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama menyembah Tuhan.